Ya, halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Iksan Racing. Dan di kali ini, episode kali ini kita ada sedikit perubahan pada mobil E36 kita. Yang pertama adalah di mesin M52-nya yang 2500 cc. Kenapa kita masih develop itu? Karena kemarin pas di Kerjunas seri 1 tuh tahun 2026 ya bulan apa tuh kemarin? April ya kalau nggak salah. Kita ngerasa kayaknya nih mobil, ini mesin kayaknya masih bisa diimprove lagi deh. Ada beberapa kayak lapas latihan, terus pas tandem lawan Rio juga, kok kayaknya masih bisa nih. Hari kita mau coba upgrade, apalagi bisa upgrade, terus kita lihat hasil dari grafik dynonya yang lama-lama tuh kita menemukan nih, sepertinya sesuatu yang bisa kita improve di sini. Nah, apakah itu? Nah, yang pertama adalah intake-nya. Intake-nya jadi kita bikin lebih besar. Nanti kita akan kasih lihat ya. Jadi ini fabrikasi kita lah, biasalah akal-akalan dulu, coba-coba. Nanti detail untuk intake yang ini seperti apa kita akan detailin. Cuman gue mau kasih lihat dulu intake standarnya. Oke, ini intake yang kita pakai dari dulu, dari bawaan mobil ya, bawaan mesin. Nah, terus kita lihat itu diameter ininya kok kecil ya kan. Kemarin kita kayak udahlah coba-coba aja pasti bisa segala macem. Cuma kayaknya ngaruh deh. Jadi ini ada silakan packingnya ya, o-ringnya itu segede gini, tapi dalam runnernya portnya itu hanya sekecil ini. Nah, kita punya contoh di M50, cuman ini yang 2000 bukan yang 25 ya. 25 itu lebih gede lagi. Nah ini pun yang 2000 aja lebih gede dibandingkan yang 25. Baik lagi tuh, kita sebelah-sebelah deh. Nah, ini dia. Sehingga gue berasumsi kalau kita melihat dari apa namanya grafik dynonya, nah kita tunjukin grafik dynonya di RPM bawahnya itu cakep nih. Sampai dia menyentuh angka 4000, 5000, 5500, powernya naik, kurvanya naik. Tapi sehabis itu malah terjun bebas turun. Nah, gua berasumsi kalau sepertinya mesin tuh kurang asupan angin sepertinya. Ini kan asumsi gua juga ya. Jadi kita mau modifikasi, kita bikin intake. Tadinya mau beli yang intake M50B25, cuman harganya kok nggak wajar. Terus mau beli aftermarket juga harganya kok nggak wajar karena dolar juga lagi naik dan segala macam ya. Akhirnya kita yaudah kita beli aja aluminium, kita potong-potong, terus kita bikin sendiri. Cuman hitung-hitungannya, nah hitung-hitungan sendiri nanti kita akan detailin. Ada beberapa klip video pas kita lagi potong, bikin bending, bikin pie cut, terus ngolah segala macam. Nanti gua akan jelaskan biar lebih enak juga sekalian. Nggak, sebenarnya gue kelupaan sih pas ngelas dan juga pas bikinnya nggak bikin vlog. Jadi ada beberapa, untung ada beberapa klip nanti kita akan jelasin situ. Dan di perubahan kedua adalah di warna mobilnya. Mobilnya sekarang kita cat warna merah. Ini cat ya, bukan stiker. Kenapa jadi warna merah? Sebenarnya sih kemarin kan hitam tuh keren ya menurut gua, kayak sangar gitu. Tapi pas kalau di foto-foto kok kayaknya B aja ya, hitam aja gitu udah. Nah sekarang kita pakai merah. Merahnya merah candy, cuman di pernisnya kita campurin transparan black. Eksperimen aja, jadi kayak ada kayak nggak tahu sih gue kelihatan nggak pertama, cuma kalau di asli sih ada kayak ada two tone gitu, merah-merah terang tapi redup kalau kita geser-geser. Ini seperti itu. Nah ini kita akan mau coba buat grassroots volume 4 di akhir minggu ini. Kenapa gue mau ikut gitu? Karena gue merasa kayak, ya gue merasa kayak kita ikut latihan balapan drifting. Sekarang pendaftarannya udah nggak ngerti ya, mahal banget gitu. Dapat 7,5 juta kalau saya baru daftar doang, belum tahu ini segala macam. Nah drifting itu murah, si grassroots ini murah, cuman 650.000 atau 750.000, ya jauh lah. Jadi gue berpikir kayak daripada gue maksain ikut event terus dan juga gue nggak pernah latihan dan bla bla bla. Jadi kan selama ini gue latihan pas event doang. Gue ngerasa nih kayak ini ada yang salah nih dari gue nih, kenapa gue maksain event terus dengan biaya tinggi. Akhirnya gue agak financial mistake lah. Akhirnya gue berpikir kayak yaudah kita mending ikutin latihan bersama, latihan sebanyak-banyaknya. Kalau udah oke baru kita ikut balapan lagi. Jangan dibalik kayak kemarin nggak pernah latihan tapi langsung balapan. Intinya kita jarang banget lolos di 16 besar, 30 besar, dan buang-buang duit. Sehingga gue memutuskan untuk mengikuti grassroots drift week ini minggu ini. Nah sekarang kita akan persiapan dyno, mobil kita
kirim, apakah akan naik grafiknya, akan turun, kita juga nggak tahu. Tapi sekarang kita akan detail dulu untuk pembikinan intake-nya seperti apa. Untuk intake-nya sendiri, gue manjangin runnernya lebih panjang dibanding intake standarnya. Dan juga diameternya gue mengikuti diameter dari ITB S50 alias 50 mili. Mungkin agak terlalu besar, gue takutnya sih agak ngempos di RPM bawahnya ya, torsinya turun. Cuman gue penasaran banget dan gue pengen tahu hasilnya seperti apa, jadi kita coba. Nah yang di atas ini kita bikin namanya Venturi untuk menaikkan airspeed di dalam plenum. Contohnya seperti ini. Jadi tidak langsung bulat langsung masuk ke runner, dia ada Venturi dulu untuk menaikkan airspeed. Oke, setelah kita tadi lihat dalamnya kayak gimana, intinya adalah runner ini satu gue bikin lebih panjang ya kan, biar katanya kalau runner lebih panjang itu torsi bawahnya lebih enak, dan itu terbukti di mesin kita yang B48 kemarin. Plenum gue tidak mau terlalu besar, jadi gue bikin airspeednya lebih kenceng sehingga ininya nggak terlalu gede nih. Misalkan pada gede-gede sampai ke sana gitu ya, ini gue kecil-kecil aja, cuman depan gede itu karena throttle body-nya gede, ke belakangnya kecil. Lalu diameter pipanya sendiri, ini gue ngikutin, kenapa besar banget ya? Ini ada ceritanya nih. Kenapa ini besar banget? Karena gue mencari diameter dalamnya yang benar-benar 50 mili. Kenapa 50 mili? Setelah gue lihat-lihat, ITB mesin S itu diameter 50 mili. Gue kepikiran aja nih, gimana kalau ini seakan semuanya ukuran diameter ITB, tapi panjangnya adalah panjang intake standar yang kita panjangin. Seperti apa hasilnya kita juga nggak tahu. Ini nama juga eksperimen. Lalu tadi kan di dalam ada Venturi di sini, dan juga kalau kalian lihat di sini ada Venturi juga. Ini kelas cuma nggak begitu kelihatan. Intinya adalah bikin airspeed makin kencang dan makin kencang biar nggak ngempos atau ngoyo. Mudah-mudahan. Dan sekarang kita akan lagi nunggu towing. Kita mau berangkat ke AHT untuk membuktikan apakah intake ini mempunyai hasil yang bagus atau tidak. Who knows? Mari kita coba, mari kicau. Sebelum kita bawa HT, ada baiknya kita tes jalan dulu, memastikan semuanya berjalan normal biar dynonya nggak buang-buang waktu. Sekarang mobil sudah sampai di AHT, kita lagi persiapan untuk naik ke mesin dyno, diikat-ikat strap, dan juga cek semuanya parameter berjalan dengan normal dan juga sensor-sensornya. Dan juga gua sekarang sama Mas Yuda akan berdua kita dyno, Mas Yuda jadi operatornya, gua tunernya. Enaknya kalau berdua gini adalah kita bisa sama-sama tuker pengalaman, tuker masukan juga. Jadi gua nggak pusing, Mas Yuda juga bisa bantu gua bisa tahu lah mesinnya butuhnya apa, tuningan kurang apa, ataupun gua ada masukan untuk Mas Yuda cobanya seperti apa. Nah yang pertama ini kita akan coba dulu di RPM rendah. Mungkin kita limit di RPM 4000, kita tes semuanya berjalan normal, nggak mau RPM tinggi-tinggi dulu, memastikan semua AFR, ignition, timing segala macam berjalan dengan normal. Nanti step by step kita akan naikin ke 5000, 6000 sampai ke limit di 7500. Sekarang gue sama Mas Yuda lagi diskusi yang dibutuhkan dari mesin apa, yang bisa kita improve untuk merubah power band dan segala macam. Kita diskusi berdua, dan juga nanti akan ada strategi di mana biasanya kan dyno itu cuman digaspol sampai RPM paling tinggi lalu sudahan ya. Nah ini kita mau ada strategi, kita step by step dari throttle 20%, 30%, 40% dan seterusnya sampai ke limit, biar kalau misalkan gue gas-gas nanggung atau transient throttle itu powernya masih tetap ada. Di sini kita menemukan ada sedikit problem, yaitu oksigen sensor yang berada di dalam mobil itu berbeda bacanya dengan yang di mesin dynonya Mas Yuda. Sehingga kita diskusi mau pakai bacaan yang mana yang lebih akurat, tapi kita memutuskan untuk menggunakan oksigen sensor yang di mesin dyno. Sepertinya lebih akurat dibandingkan mesin kita, karena di mobil kita itu oksigen sensornya sudah berumur 4 tahun ya, cukup lumayan lama lah ya. Sekarang kita naikkan limit RPM menjadi 5000 karena tadi sudah 4000 nya sudah dapat, dan kita lihat apakah dalam 5000 ini tidak ada kendala, dan kalau tidak ada kendala kita lanjut lagi ke RPM selanjutnya. Dalam fase ini, gue dan Mas Yuda kita berdiskusi dengan grafik dyno.
Kita melihat power band mana yang perlu diimprove dan mana yang bisa kita minimalisir kekurangan-kekurangannya. Ini menarik sekali karena kita bisa tahu setiap run dari dyno tersebut. Jadi Mas Yuda menjelaskan garis warna biru, kuning, merah, dan seterusnya. Mana yang bisa kita ambil benefitnya, mana yang kita harus kurangin kekurangannya. Nah ini serunya kalau kita berdua seperti ini, jadi bisa sama-sama tukar pikiran. Saatnya kita menaikkan RPM limit kita menjadi 6500. Nah, mudah-mudahan dari diskusi kita melihat hasil-hasil grafik dyno yang banyak banget tadi, kita menemukan yang paling optimal sampai RPM 6500. Setelah ini kita break dulu. Gue mau lihat cek kondisi busi seperti apa. Setelah fase RPM 6000, kita break dulu. Gue pengen cek kondisi busi seperti apa karena secara sensor kan baca EFR-nya oke, tapi realitanya kita harus mengecek busi apakah pembakaran benar-benar maksimal apa enggak. Nah ini kita lihat, menurut gue ini pembakaran sudah cukup maksimal dan artinya oksigen sensor yang di mesin dyno lebih akurat dibandingkan yang ada di mobil. Ini kita lihat perbedaan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu tidak ada perbedaan yang signifikan, berarti semua silinder berjalan dengan normal. Oke, sekarang kita masuki fase terakhir dari pengecekan busi yang sudah cukup oke. Gue ngerasa semuanya aman. Sekarang kita akan main di RPM limit di 7500. Kita melihat hasil akhirnya seperti apa. Dan ini dia hasilnya. Ada 3 grafik, 3 warna yang bisa kalian lihat. Ada kuning, merah, dan biru. Sebelum gue jelasin dulu, yang merah itu adalah intake standar Ting-Ting yang selama ini kita pakai. Kalian bisa lihat di RPM 5500 ke atas, powernya malah turun ke bawah. Nah, yang warna kuning itu adalah intake baru kita. Gue sedikit merasa oke, walaupun melihat dari torsinya turun sangat signifikan sekali. Seperti yang gue ragukan kemarin karena diameter intake-nya sebenarnya terlalu besar. Tapi menurut gua yang warna kuning ini lebih seru karena pada saat gua RPM tinggi alias gas gua mentok drifting panjang, trek yang panjang seperti itu, power band gua lebih rata dibandingkan kalau yang merah. Yang merah tuh bawahnya emang enak banget, tapi begitu gua butuh drifting panjang, torsi dan powernya malah terjun bebas. Nah ini kebalikannya. Sekarang gua akan coba mungkin nanti kita kalau ada waktu lagi modifikasi diameter pipanya. Gue pengen ada torsinya mirip seperti yang merah, tapi dia lebih flat sampai ke ujung RPM kayak yang warna kuning. Kalau kalian lihat kan, kuning tuh lebih agak lurus di RPM atasnya, sedangkan yang merah turun. Nah yang biru itu kita coba menggunakan nose. Kalau kalian lihat itu ada spike alias meroket di RPM 4000 sampai kurang lebih di RPM 6000-an. Nose-nya mati. Nah ini cukup enak banget pakainya pada saat di dyno, kerasa banget torsi, tarikan dan segala macam. Tapi ini memang kita pakai kalau memang urgent banget alias misalkan treknya sulit sekali ataupun kita lagi tandem melawan mesin-mesin atau mobil-mobil yang horsepower jauh di atas kita, gua akan menggunakan nose. Nah, pada saat menggunakan nose, powernya itu naik di 234. Sedangkan penggantian intake dari hasil ini tidak ada perubahan power yang signifikan. Itu cuma beda selisih 1 ya, oke lah, margin of error, sehingga power kita tetap sama. Tapi yang berubah adalah power bandnya, yang dimana peaknya kemarin ada di 5000, sekarang peaknya ada di 6000 something. Dan juga flat powernya di RPM atas, alias kalau kita ngegas pole terus-terusan itu tetap lebih stabil. Nah sekarang kita akan mencari, nanti kalau ada waktunya lagi ya dan ada duitnya lagi, kita akan mencari bagaimana kita bisa mendapatkan torsi yang seperti kemarin dan kita pertahankan power band yang seperti sekarang. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah intake-nya tidak memberikan tambahan power yang signifikan, mungkin sedikit ya. Tapi dia bisa menggerakkan power band dari yang power band di 5000-an, 4000-an ya, 4500 sampai 5500. Peak power band-nya dengan intake yang baru ini kita bisa merubah di angka
6 ribuan. Jadi power bandnya lebih di RPM ujung. Sebenarnya cocok, sepertinya cocok ya kita mau, cuman ya nggak tahu lah, makanya ini kita coba pada saat grassroots. Oke, sampai di sini dulu episode kita. Kita akan nyiapin mobil untuk grassroots karena ada dua mobil yang siapin, satu mobil gua dan satu lagi mobil Rasya. Ini sudah mau berangkat, jadi kita final check terus kita berangkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ada di Grassroots volume 4.